nonton di sore hari dan kita bingung mau milih makan apa. Rasain aja lah ngomongnya ah. Kita sekarang bingung milih makan apa. Terus gimana mak? Gininya Ya biasa. sekarang kita bingung mau milih makan. Lo ngikut-ngikut nggak biasa. Ya? Enggak. Jadi gimana Pi? Impresinya mau nonton sore tinggi apa rendah? Apanya maksudnya? Apa ya impresi lagi apa namanya? Ekspektasi. Oh nggak berekspektasi. Kenapa nggak berekspektasi? Biar nggak kecewa. Hah? Biar nggak kecewa lah. Banyak Aku yang belum- bilang bagus. Iya banyak yang bilang bagus. Heeh. Katanya apa namanya? Seriesnya bagus. Nonton seriesnya? Enggak. Pokoknya nggak nonton apa-apa. Kenapa kita nonton? Karena hype atau karena diajakin. sutradaranya Yanni Lawrence? Karena diajakin nonton. Ya jadi gitu kemarin. Jadi gitu nggak pernah inisiatif nonton apa. Kemarin sih aku sukanya karena pas nonton 7 kakak apa? 7 kakak satu ponakan. Satu Satu ponakan pon- 7 kakak. Satu kakak 7 ponakan. Satu kakak 7 ponakan tuh ada trailernya dan itu sutradaranya si Babang Yanni Lawrence. Kemarin kan tertarik dengan Yanni Lawrence tuh pas jatuh cinta seperti di film-film kalau aku. Kalau kamu? Enggak. Enggak. Nggak Pokoknya ada. nonton Nonton nggak ada aja. ekspektasi, nonton aja. Jadi ntar kita bahas juga nggak sih? Bahas nggak? Nggak perlu. Bahas filmnya? Boleh. Boleh. Habis kita nonton kita bahas filmnya. Ya, Oke. kalau ingat. Terus sekarang kita beli makan apa? Nah itu nggak tahu nih dari tadi liatin makanan kayak enak semua. Kayaknya mix platter enak deh. Mana mix blend? Itu tuh. Jadi dapat kentang, dapat sosis, dapat sama yang kecil-kecil itu. Yang biasa-biasa aja kali ya. Apa? Popcorn. Sama minum popcornnya satu. Minumnya ya mahal-mahal ya. Iya. Udah jam berapa nih? Lagi lama sih nih. Lebih lama. Nah, Kayak masih ini. Bentar ada promo apa tuh? Kak, kalau yang promo ini apa ya? Beli popcorn dapat 2 menu. Berapa itu jadinya? Ya boleh deh itu satu. Ada suara dinosaurus. dinosaurusnya ada berapa? Yang kedengeran sih satu. Berarti dinosaurusnya sendirian. Iya, maksudnya? Kedengerannya satu. Iya, sendirian dia, tapi Sendirian. gitu. Kalau sendirian, kalau manusia sendirian biasanya di mana? Kamar mandi. Berarti lagi berak. Bener kan? Receh anjir goblok. Dapat sih. Ya, Tiketnya berapa tadi? Tiketnya 88.000. 2 tiket. 2 tiket. Biasanya mah kalau nonton film teh jadi Sunda. Biasanya kalau nonton film itu kalau hari Minggu bisa sampai paling mahal berapa sih? 70-an ya satu tiket ya? Ada 65 65 ya, kalau di 65. Bali itu segitu lah, di Denpasar. sama 75. Iya, Paling murah hari Minggu di sini 40. Di sini, iya. 44.000 44.000. plus Murah biaya banget. aplikasi. Iya, makanya kita kesini. Karena murah, Tapi rame. bioskopnya mah rame. Rame. Tadi sih nyari tiketnya untuk sore penuh ya, hari Minggu. Mungkin karena murah, cuman ini tuh di Kute. Bukan, ya daerah Kuta. Masuk Kuta ya? Park 23 daerah Kuta. Ini mallnya sepi, Pi. Ya sepi banget lihat. Yang pijat aja nggak ada tuh. Aduh. Dingin guys.
Ini mallnya sepi, cuma yang rame itu apa? Gym, bioskop. Bioskopnya rame. Karena murah di sini. Food courtnya sepi. Food courtnya sepi banget, kasihan tau. Ada yang mijet nggak? Oh nggak ada yang mijet. Nggak ada yang pijat. Tomorrow. Kemarin kita udah nonton film Suri ya? Kali ini kita akan bahas tentang film Suri. Kita akan bahas dari segi mungkin cerita, tapi no spoiler ya. No spoiler, bisa. Ya, tanpa spoiler dari segi cerita. Terus feel-nya kayak gimana? Dari segi mungkin gambar, audio. Nah, audio jangan lupa audio. Audio soalnya Penting ya? penting sih. Soalnya ya gitu lah, ntar kita bahas. Oh. Nggak banget. Oke, langsung aja Pi, kita bahas Apanya? tentang First feeling. impression. Nah, first impression dulu. Gimana nih? Kemarin kan bilangnya nggak nonton trailer, Ya nggak nonton poster juga. nggak lihat sebetulnya. poster, nggak lihat. Nggak tahu ada film itu juga. Nggak lihat apa lagi? Pokoknya waktu itu diajakin nonton sore, kirain nonton sore-sore ya, ternyata emang judulnya sore. Terus ya udah. Ternyata film Indonesia, sutradaranya Yandi Lawrence. Taunya sutradaranya Yandi Lawrence pas sebelum nonton kan. Iya, soalnya kan udah dikasih tahu. Nah, terus Yandi Lawrence tuh yang sutradara filmnya 7 kakak, satu ponakan, 7 kakak, 7 ponakan, 7 ponakan, 1 kakak, 1 Satu kakak, 7 kakak, ponakan. Terus yaitu sutradaranya itu, terus sama apa tadi? jatuh cinta seperti di film-film. Ya, Jatuh Cinta itu. Itu juga Apalagi banyak sebenarnya filmnya, tapi yang aku tahu kan 3 sama Keluarga Cemara. Ringo terus. ya. Ya itu terus. Tadi kita ngomongin apa sih? Ya mau ngomongin sore. Nah, ininya first impressionnya. Jadi kita di sini sambil makan ya. Sambil makan, ini nggak disponsorin. Hmm. Karena siapa yang mau sponsorin kita? First impressionnya apa? Gimana coba? Pertama kali tuh kenapa sih? Gitu. Udah kebayang apa gitu kan? Udah tahu sutradaranya siapa? Gak ada ekspektasi seperti biasa. Terus kalau biasanya kan sutradaranya siapa gitu. Misalnya dia udah punya nama nih, filmnya udah banyak. Biasanya akan mirip-mirip gitu loh. Ternyata ini enggak. Beda ya? Beda dengan filmnya yang lain. Kan genrenya fantasi romance. Emang iya ya? Iya, romance fantasi. Itu kan berarti pas sebelum masuk bioskop kosong kan? Kosong. Gak ada pikiran apa. Itu kalau dia nih, kalau aku. Kalau kamu? Nah, kalau dari lihat di posternya sama temanya yang dibawakan tuh menarik nih. Apalagi aku nggak nonton seriesnya. Oh ya benar, katanya ada seriesnya. Nah itu juga aku nggak tahu keberadaan series itu. Nggak nonton seriesnya. Memang gitu ya. Pokoknya sama habis kentangnya. Sambil makan, sorry. Nggak nonton seriesnya. Terus? Nggak nonton seriesnya terus apa? Pokoknya mah aku kan nggak tahu ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku mah Yani Lawrence itu minimal visualnya cantik lah gitu kan. Ekspektasinya visualnya cantik kan, sinematografernya si Dimas. Nggak tahu ya apakah itu dari 2 film sebelumnya sama atau enggak. Kita belum research ya, kita benar-benar belum first research. impression. Habis nonton. Sinematografinya ya bagus lah gitu, harusnya bagus gitu. Minimal storytellingnya lah nyampe ke kita gitu kan. Soalnya dari 2 film sebelumnya yang aku tonton, yang kita tonton tuh nyampe semua gitu. Feelingnya dapet, apalagi yang Filmnya dapet. yang Tapi biasanya ada ini ya, kayak plot twist gitu ya. ada plot. Selalu ada twist di akhir gitu loh. Nggak, yang 1 kakak 7 ponakan tuh nggak ada plot twist. Yang ini belum banyak yang plot twistnya. Yang rumah kakak. Jatuh cinta lagi. Jatuh cinta seperti di film-film itu ada plot twistnya. Kalau itu yang Ciko tuh kayaknya
nggak nemu deh. Ya, Menurutku emang tapi nggak berharap ada plot twistnya, minimal ceritanya, storytellingnya nyampe gitu kan. Udah keluar bioskop tuh perasaannya gimana? pokoknya biasanya kalau nonton film-film lain tuh kita tuh nggak disuguhin lengkap akhir ceritanya gitu loh. Oh ini Kayak misalnya pemainnya misalnya temennya gimana nantinya, terus ininya nilainya gimana. Oh ini ada aja gitu penjelasannya, jadi kita nggak ngawang, jadi benar-benar udah selesai gitu filmnya. clear ya, nggak ada pikiran Nggak ada pikiran apa-apa, maksudnya nggak ada kepikiran oh nanti ini gimana, yang ini nanti gimana. Nah, berjalannya waktu nonton nih, kamu kan pasti ada ekspektasi. Oh, ini endingnya kayak gini. Sesuai ekspektasimu nggak? Nggak Nggak ya? nggak masuk ekspektasi. Jauh ya? Itulah gini ya, bagusnya ya. Nah, tapi kalau kamu kan kayak gitu nih, jadi nggak ada clear semua, nggak ada apa namanya? Udah yang gantung. Nggak ada yang gantung. Oh, kamu keluar dari bioskop? Bisa ya bikin film kayak gini gitu. Akhirnya tuh kayak apa ya? Nggak horor-horor mulu Indonesia kan? Ya. Jadi kayak nggak horor, terus nggak cinta-cintaan yang biasa-biasa gitu kan? Cinta-cinta manja kayak Nah, kemarin apa tuh? Aku lihat trailer film Galih dan Ratna lagi. Itu udah kayaknya udah remake yang ketiga deh. Sama yang baru ini. Itu udah remake terus. Oh, yang belum nonton seriesnya gitu, ini bakal jadi hal yang baru kan? Padahal aku jarang nonton film Indonesia. Jujur aja. Pas gini tuh mikirnya akhirnya musik sama scoring itu Oh ya, musik sama scoring. bagus banget. Selain visual yang tadi Pecinta apa? scoring. Soalnya aku nggak pernah merhatiin Scoringnya bagus banget. scoring jujur aja. Ada Gimana Mang? apa? Gimana Pak? Gak terlalu merhatiin, cuman pas ada adegan tertentu tuh kayak ke bawah suasana itu dari suara audionya, dari scoringnya. Dari scoringnya kayaknya dipikirin banget ya. Scoring sama penempatan musik lagu dari bara suara sama apa lagi tuh ya, banyak pokoknya. Yang paling ngena sih Ceylon Seven kan di ending doang, di credit scene itu. Tapi itu di credit scene itu ngena juga gitu untuk lagunya gitu. Walaupun itu Ceylon Seven di credit scene doang ya. Itu ngena lagunya juga sih untuk benar-benar ngebawa ceritanya. ngebawa juga lagunya. Terus musiknya apalagi pas di mau klimaks tuh kan intens tuh musiknya. Ini aku mikirnya ini kayak musik scoring Interstellar gitu. Hans Zimmer, Oh iya. Interstellar. Sama fashion desainnya bagus-bagus guys. Ih, Fashionnya ya. iya maksudnya baju-bajunya tuh kayak benar-benar dipikirin gitu loh. Gaun biru tuh batik tuh ya? Itu batik? Enggak, Hah? bukan batik. Jadi dia kayak apa tuh? Ada motifnya? Iya, motif. Apa sih namanya? Lalu aku nyari scoringnya siapa sih? Pokoknya aku benar-benar gak nonton dari awal. Nggak nyari tahu sore itu apa. Judulnya aja aku nggak tahu kalau ada tambahan si istri dari masa depan. Cuma sore doang? Iya, taunya sore doang. Terus habis itu pas nyari tiketnya itu baru. Terus aku menghindari nonton posternya. Lihat, nonton. Oh iya, lihat posternya. Lihat poster yang bukan nonton ya. Nonton mah gini. Tapi ini pasti budget filmnya tinggi banget sih. Soalnya bisa dapat gambar seindah itu guys. Ya nggak sih? Budget kayaknya nggak gini deh. Tapi cerita emang gini sih. Tapi ceritanya benar-benar dipikirkan dengan baik. Visual itu kan cuma memperkuat cerita kan. Kalau kalian nonton behind the scene-nya sore gitu, udah nonton behind the scene-nya terus belum nonton filmnya, kenapa lokasi itu dipilih tuh emang buat muatin alur cerita aja gitu, bukan cuma asal ini tempatnya bagus, bukan gitu. Jadi visual juga jadi tempat lokasi juga dipikirin, kenapa milih lokasinya ini gitu. Apa di Kutub Utara gitu, itu ada gininya, ada apa namanya? Apa di Kutub Utara? Terus kremi kan, kremi apa?
Kemi? Ya, Kemi mana? Sorry anak desa. Oh iya, ini komposernya itu Ovel Obaja Setiawan. Ini udah banyak gini sih, nggak ada fotonya lagi di Google. Udah banyak lah kayaknya. Banyak. Tapi itu Jatuh Cinta seperti di film-film dia juga komposernya. Tapi itu memang benar-benar masuk sih. Ini tumben aku suka sama musik. Benar-benar masuk. Benar-benar masuk musiknya. Kalau orang banyak ngomonginnya kan visualnya. Soalnya mengingatkan kita sama film Apa? Interstellar kan? Bukan. Apa lagi? Interstellar sama Tenet. Tenet. Oke. Apa lagi? Kita nilai filmnya. Kalau nilai mah kita bukan siapa-siapa ya. Ya, sungi. Kalau gitu kita mah nilai bukan siapa-siapa ya. Nilai dong, nilai. Cuman sebagai penikmat. Ya, gini deh. Tapi kalau nilai nggak bisa deh. Menurutku jangan nilai angka deh. Nilai angka. Ya, kalau kamu nih disuruh nonton, mau nontonnya berapa kali dulu? Mungkin aku bisa nonton lagi. Di bioskop ya, di bioskop. Ya 3 kali lagi misalkan. 3 kali. Untuk memperhatikan alur cerita, mempelajari shot. Itu mau belajar teknis itu. Belajar shot, mempelajari. Yang penting tuh alur cerita, soalnya tuh sebenarnya basic cerita itu sederhana kan. Basicnya sederhana. Basicnya sederhana, plotnya sederhana. Cuman gimana caranya ngemas itu supaya benar-benar feel-nya tuh masuk. Soalnya kita belum. Kalau kita jadi ini ya curhat. Nggak usah. Terus. Pokoknya itu lah. Kalau aku sih gini, nonton tuh, jadi aku tuh nontonnya 3 kali. Yang pertama tuh mau memperhatikan ceritanya kayak gimana gitu, fullnya. Terus yang kedua mungkin mau lihat visual, gambar, lebih ke ekspresinya si pemainnya. Abang Dion. Abang Dion, supaya kenal aja. Lebih ke ekspresinya Dion sama Sheila. Terus yang ketiga mungkin aku ingin merasakan atmosfer musik scoring gitu yang menurutku sih mantep gitu ya. Ini film Indonesia yang aku tonton, mungkin katalog filmku nggak banyak, tapi ini film Indonesia yang aku tonton yang scoringnya ngena banget di telinga, masuk ke hati. Masuk ke telinga, masuk ke hati. Jadi kita nggak bisa nilai ya. Kayak nggak bisa nilai, skornya 7 ke berapa sih, itu kan udah ada banyak tuh di gini, karena pasti banyak yang ini ya, cuman berdasarkan feeling kita gimana gitu kan ya. Mungkin tahun depan yang Lawrence mau bikin film lagi, pasti kita akan tonton ya di bioskop ya, wajib. Aku mah ngikut aja ya. Pokoknya 2 itu sih masih inilah, maksudnya sebagai. Oke, sekian video kali ini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk video-video lainnya gitu. Jadi kalau nggak subscribe apa ya? Jadi ini aku hijrah bukan hijrah ya. Jadi aku pindah nih. Dari awalnya bahas teknologi karena bosen gitu, kayaknya nggak ada energinya masuk ke video-video yang lain gitu, nggak ada energi karena bosen gitu. Terus banyak kerjaan yang lain, kayaknya perlu hal yang baru gitu. Jadi kita bahas film juga sambil gitu. Makan. Nge-vlog terus. Apalagi bahas teknologi masih tetap. Terus ya mungkin ntar kalau ada sempet tutorial editing mungkin gitu kan ya, editing yang aneh-aneh. Pokoknya niat aja dulu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.